Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Senin tanggal 25 bulan Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masih mempelajari tafsir surat Al-Buruj. Pada pertemuan yang lalu telah dibacakan kisah pemuda yang belajar kepada tukang sihir dan dia belajar kepada pendeta. Dan pendeta tersebut berada di atas agamanya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian singkat cerita, pemuda tersebut pada akhirnya mempengaruhi penduduk Yaman untuk masuk ke dalam agama Nabi Isa alaihissalam. Raja pun marah, membuat parit yang besar, memerintahkan semua yang beriman untuk melompat ke dalam parit tersebut. Mereka semuanya satu persatu melompat ke dalam parit tersebut. Adapun pemuda diriwayatkan fa'amal ghulamu fa innahu dufina. Pemuda yang dipanah oleh raja tersebut akhirnya dikuburkan. Fayudhkaru, disebutkan oleh Imam Ibn Katsir,
Diriwayatkan annahu ukhrija fi zamani Umar ibn al-Khattab. Pemuda tersebut dikeluarkan dari kuburnya di zaman Umar ibn al-Khattab, wa usbu'uhu wa isba'uhu ala sudghihi, sedangkan jarinya masih ada di pelipisnya, kama wada'aha hina qutila, seperti dia meletakkan tangannya di saat dibunuh oleh sang raja. Karena raja menuruti perintah pemuda ketika memanahnya membaca Bismillahi Rabbil Ulam. Kemudian panahnya tepat terkena pelipis pemuda tersebut. Pemuda memegang pelipisnya. Seperti itu keadaannya di zamannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini adalah bentuk karamah. Ini bentuk karamah. Artinya jasad pemuda tersebut masih utuh di zamannya Umar ibn al-Khattab. Kisah yang sama terjadi pada sahabat radhiyallahu anhum, yaitu sahabat-sahabat yang gugur pada waktu perang Uhud. Perang Uhud terjadi di tahun ketiga Hijriah, bulan Syawal. Kemudian di zamannya Muawiyah tahun 50-an. Di zamannya Muawiyah tahun 50-an Hijriah. Kuburan Uhud ini digali, dipindahkan, dikarenakan adanya perairan yang ada di Madinah. Sehingga kuburan sahabat-sahabat yang gugur pada waktu perang Uhud dipindahkan. Penggali kuburannya Hamzah, sekropnya kena kakinya Hamzah, masih mengeluarkan darah. Jadi kakinya Hamzah kena sekrop, masih mengeluarkan darah. Amr ibnul Jamuh seperti orang yang masih tidur, padahal sudah 40 tahun lebih meninggal dunia, tetapi jasadnya masih utuh. Ini adalah karamah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ikhlas. Di zamannya Syekh bin Baz rahimahullah, ini baru-baru sekarang ini, 30 tahun yang lalu, ditemukan di Riyadh jasad yang masih utuh. Dan itu di tempat terjadinya perang Al-Yamamah antara sahabat-sahabat radhiyallahu anhum melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian diyakini bahwasanya jasad tersebut adalah jasadnya as-sahabah, salah satu sahabat radhiyallahu anhu. Oleh Syekh bin Baz rahimahullah diperintah dikuburkan di tempat yang dirahasiakan supaya tidak diagungkan oleh kaum muslimin. Jadi ditemukan maksudnya jasad yang masih utuh, karena digali atau ada penggalian, ada jasad yang masih utuh. Dan itu tepat peristiwa terjadinya perang antara Musailamah Al-Kadzdzab dan kaum muslimin.
Kemudian oleh Syekh bin Baz rahimahullah, jasad tersebut dikuburkan di tempat yang dirahasiakan. Demikian wallahu taala alam. Kemudian ayat yang ke-10, Allah taala berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harib. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, sesungguhnya orang-orang yang membakar laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, bagi mereka disediakan siksa neraka jahanam, walahum adzabul harib, dan mereka disediakan azab yang membakar. Wa dzalika annal jazaa'a min jinsil amal. Yang demikian itu karena balasan sesuai dengan perbuatan. Ayat ini menjelaskan luasnya rahmat Allah. Ayat ini menjelaskan luasnya rahmat Allah dan ampunan Allah lebih besar daripada dosa hamba-hambanya jika mereka bertaubat. Perhatikan mereka-mereka yang membakar orang-orang yang beriman pada kisah yang disebutkan di ayat ini. Mereka itu kufur, bahkan rajanya menganggap Tuhan disembah dari selain Allah. Bahkan dia tidak ridha kalau ada yang menyembah selain dia. Itu pun Allah masih berfirman, apabila mereka tidak bertaubat, mereka disiksa di neraka jahanam, dan mereka akan disiksa di dalam neraka yang membakar mereka. Jadi kalimat tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, artinya apabila mereka bertaubat, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Dosa membunuh, dosa kufur, dosa ngaku Tuhan, ini dosa yang paling besar sudah. Tidak ada yang lebih besar daripada dosa orang yang mengaku sebagai Tuhan. Itu pun kalau bertaubat, Allah masih memanggil mereka untuk bertaubat. Kalau mereka bertaubat, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Maka ampunan Allah lebih besar daripada dosa hamba bagi siapa yang bertaubat. Karena tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah bagi orang yang bertaubat. Maka janganlah sampai kita dibisiki oleh syaitan ketika kita tergelincir melakukan dosa, dosa mata, atau dosa lisan, atau dosa telinga, atau dosa hati, atau dosa-dosa yang lain. Kalau kita merasa tergelincir di dalam dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah bahagia dengan taubat kita. Allah itu bergembira dengan taubat hamba-hambanya. Padahal Allah tidak membutuhkan taubat hamba-hambanya. Tetapi Allah bergembira
sebagai bentuk kasih sayang Allah, sebagai bentuk karunia Allah terhadap hamba-hambanya. Terkadang syaitan itu membisikkan kepada kita, jangan bertaubat, percuma kamu nanti balik lagi. Ini bisikan syaitan, sehingga menjadikan orang itu putus asa dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi siapa orang yang putus asa dari rahmat Allah? Adalah orang yang tidak mau bertobat karena merasa malu kepada Allah. Tidak enak sama Allah, saya bertobat nanti khawatir balik lagi. Itu adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Itu tercela sekali. Jangan sampai banyaknya dosa kita atau besarnya dosa kita menghalangi kita untuk bertobat. Lihat dosa-dosa ini pada ayat ini. Dosa kufur, dosa membakar orang-orang yang beriman, bahkan dosa mengaku Tuhan, dosa mengaku sesembahan. Kalau bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka bertobat, Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubat mereka. Diriwayatkan wallahu alam secara makna sahih, tapi secara riwayat wallahu alam dikoreksi lagi. Iblis itu menangis di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Iblis menangis di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Iblis berharap Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Nabi Musa adalah kalimullah. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Allah menerima taubatnya iblis dengan syarat sujud di kuburannya Nabi Adam. Iblis sombong lagi. Ketika hidup saja saya tidak mau sujud, apalagi ketika sudah meninggal dunia. Padahal yang memerintahkan Allah. Ini diambil faedah. Jadi kisahnya ini wallahu alam perlu dikoreksi ya. Jadi sekiranya iblis bertaubat, Allah menerima atau tidak? Menerima. Tapi iblis tidak mau taubat. Sekiranya Fir'aun bertaubat, Allah menerima atau tidak? Menerima. Allah memanggil Fir'aun untuk bertaubat. Orang-orang Yahudi yang mencela Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memanggil mereka untuk bertaubat. Orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Artinya Allah itu bakhil. Udzubillah. Innallaha faqir. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang Yahudi berkata Allah itu fakir. Walaupun demikian, Allah masih memanggil mereka untuk bertaubat. Orang-orang Nasrani berkata, Innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah itu Al-Masih. Yesus itu Allah. Orang-orang Nasrani berkata, Innallaha thalithu thalatha. Allah itu salah satu dari 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Itu ucapan-ucapan kufur. Tetapi Allah masih memanggil mereka untuk bertaubat. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya, memohon ampun kepada Allah? Wallahu ghafurur rahim.
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi rahmat Allah itu luas sekali. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Bagi orang yang bertaubat, dosa syirik, dosa kufur, dosa ngaku Tuhan, ngaku Nabi, kalau bertaubat, Allah menerima taubat. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Jadi rahmat Allah itu luas. Sampai ada seorang ulama salaf mengatakan, pada hari kiamat nanti, apabila aku disuruh memilih antara dihisab Allah atau dihisab ibu, aku memilih dihisab Allah, karena Allah lebih sayang kepadaku daripada ibuku. Lihat pemahaman yang sangat mendalam. Kasih sayang ibu itu berapa sih kepada anaknya? Kasih sayang ibu itu masih sebagian dari satu rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah, Allah menciptakan berapa rahmat? 100. Diturunkan satu di dunia ini dibagi oleh Allah kepada semua manusia, kepada binatang. Jadi sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hattal wuhusha ta'tifu ala waladiha. Sampai binatang buas seperti singa atau harimau, induknya itu masih sayang anaknya. Itu dengan satu rahmat Allah. Sedangkan Allah menyimpan 99 rahmat untuk hamba-hambanya yang beriman. Jadi ayat ini, ayat 10 ini menjelaskan luasnya rahmat Allah. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, lau ra'aitani wa ana akhidun min tinil bahri." Wahai Muhammad, sekiranya engkau melihatku mengambil tanah dari dasar laut, fa'ulqimuhu fi Fir'aun, lalu aku masukkan, apa bahasa Indonesianya, aku teplokkan itu. Apa Bang Januri? Sumpelkan ya, apa doa ya sumpelkan? Iya. Jadi aku, kata malaikat Jibril, tanah tersebut aku masukkan ke mulutnya Fir'aun. Fir'aun itu ketika tenggelam baca la ilaha illallah terus. Tenggelam sudah sakaratul maut baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini dibaca berulang-ulang. Fir'aun membaca kalimat tauhid. Fir'aun menyatakan iman. Fir'aun menyatakan mengikuti Nabi Musa. Fir'aun menyatakan Islam. 4 kalimat dibaca berulang-ulang dalam keadaan sakaratul maut. Malaikat Jibril ini gregetan melihat Fir'aun, marah. Maka malaikat Jibril mengambil tanah dari dasar laut, kemudian dimasukkan ke mulutnya Fir'aun. Jadi Fir'aun mangap, tidak bisa ngomong, karena sudah diisi dengan apa? Tanah tadi. Apa alasannya malaikat Jibril? Ma khafata antana lahu rahmah. Aku khawatir Allah merahmati.
Fir'aun. Aku khawatir kalau Fir'aun ini ngomong terus akan dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan putus asa. Jadi kalau ada orang mau bertobat kok malu sama Allah, itu putus asa itu. Itu bisikan syaitan. Syaitan membisikkan kamu habis bertobat, jangan-jangan besok tergelincir lagi. Terus mana di antara manusia, mana di antara kita yang gak dosa lagi? Jadi kalau kita bertanya siapa hari ini yang dari pagi sampai malam ini, siapa yang berani mengatakan dia tidak berdosa? Mana Cak Hasan? Ya Pak Hasan, berani enggak sampai ngomong saya dari pagi sampai sekarang tidak berdosa? Tidak berani. Karena manusia tempatnya apa? Tempatnya salah, tempatnya dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata'un." Setiap anak manusia pasti berdosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang apa? Bertaubat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan nuruti bisikan syaitan. Maka orang-orang kafir itu dibisiki syaitan supaya putus asa dari rahmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun." Tidak ada seorang pun yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah membuka pintu taubat. Anda dosa apa? Dosa kufur, taubatlah, Allah menerima. Anda dosa ngaku Tuhan, bertaubatlah kepada Allah. Kalau yang ngaku Tuhan saja sekiranya bertaubat, diampuni oleh Allah. Apalagi dosa yang lebih ringan dari dosa itu. Karena Allah itu Ghafur, Allah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang. Ayat ini juga menjelaskan pembunuh yang bertaubat dosanya diampuni oleh Allah. Pembunuh, jadi pembunuh seakan-akan tidak ada ampunan. Tidak, pembunuh kalau bertaubat Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosanya seperti tidak punya dosa. Siapa yang bertaubat dari dosanya seperti tidak punya dosa. Bahkan subhanallah, apabila Allah mengampuni dosa hamba-hambanya, satu, Allah menutup aibnya. Dua, Allah menghapus dosanya. Dosa 100 menjadi berapa? Menjadi 0. Kemudian yang ketiga, Allah menggantinya dengan kebaikan. Dosa 100 dijadikan 100 kebaikan. Ini kurang apa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya? Anda tergelincir, sudah jangan meratapi nasib, bertobatlah. Jangan minder. Jangan malu yang menyelisih syar'i. Kalau malu kepada Allah itu sebelum dosa, malulah kepada Allah. Kalau sudah tergelincir, jangan malu kepada Allah. Karena malu setelah berdosa, malu bertobat, itu putus asa. Jadi apabila Allah mengampuni dosa hamba-hambanya, ada 3 makna. Yang pertama, Allah menutup aibnya. Allah akan menutup aibnya. Orang subhanallah, katakan dia itu penjahatnya kayak apa, kemudian dia bertobat ke masjid, sholat 5 waktu ke masjid, orang-orang menilai, masya Allah fulan tobat.
Itu bentuk Allah menutup aibnya. Itu bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib hamba-Nya yang bertaubat. Jadi aibnya ditutup. Kemudian yang berikutnya, dosanya dihapus. Dosa 100 menjadi 0, tidak ada dosa. Kemudian yang ketiga, dosa 100 dirubah menjadi apa? 100 kebaikan. 100 kebaikan. Sampai subhanallah, di dalam hadis disebutkan, orang yang tidak pernah berdosa atau orang yang sedikit dosanya pada hari kiamat berharap kalau di dunia itu berdosa lalu beristighfar, Allah mengampuni dosanya, Allah menggantinya dengan kebaikan. Bayangkan kalau dosanya 1000 katakan, kemudian bertaubat, Allah merubahnya menjadi 1000 kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang dosanya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Apabila Allah mengampuni hamba-hambanya, langsung disayangi. Jangankan disayangi, sebelum diampuni dosanya, kalau ada hamba bertobat, Allah itu bergembira. Allah bergembira. Dan Allah mengampuni dosanya, dan Allah langsung menyayanginya. Kita ini terkadang ada perselisihan dengan teman kita, sahabat dekat kita. Langsung akrab itu perlu waktu lagi. Padahal teman akrab. Habis gesekan gitu ya. Masih. Mungkin memaafkan, tapi menyayangi lagi itu enggak. Demikian, manusia itu zalim, manusia itu. Manusia itu bakhil menyayangi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana Allahu ghafurur rahim. Setiap orang yang bertaubat, Allah langsung menyayangi, Allah langsung menerima taubatnya dan menyayanginya. Maka ayat ini diambil pelajaran, orang yang membunuh kalau bertaubat maka Allah menerima taubatnya. Hasan al-Basri berkata, qala al-Hasan al-Basri, unduru ila hadal karam wal jud, lihatlah kemuliaan ini dan kedermawaan ini. Qatalu awliya'ah, mereka orang-orang yang disebutkan pada ayat ini membunuh wali-wali Allah. Wa huwa yad'uhum ila taubah wal maghfirah, tetapi Allah masih memanggil mereka untuk bertaubat dan untuk beristighfar. Jadi orang yang disebutkan pada ayat ini bukan hanya membunuh wali-wali Allah. Kemudian mereka itu kufur. Bahkan mereka membela manusia yang disembah. Jadi mereka itu kufur. Mereka menyembah seorang raja yang disembah selain Allah. Kalau rajanya dosanya dosa ngaku Tuhan dari selain Allah. Nah, ini lebih besar daripada dosa membunuh. Tetapi Allah masih memanggil mereka untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang pertanyaan, Allah Ta'ala berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Apa bedanya ayat ini? Allah berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dosa syirik, dosa kufur, dosa ngaku Tuhan, semuanya diampuni oleh Allah. Tetapi Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Apa bedanya? Paham tidak pertanyaannya? Apa jawabannya?
Siapa Bang Munib? Hah? Iya. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Apa artinya? Coba berpikir. Apa Bang Syamsul? Karena dosa syirik menyekutukan Allah. Apa bedanya sekarang? Firman Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Iya. Iya. Paham Bang Syamsul ya? Allah tidak mengampuni dosa syirik, artinya bagi orang yang tidak mau bertobat. Bagaimana Allah mengampuni kalau dia tidak mau bertobat? Jadi orang yang melakukan kesyirikan sampai meninggal dunia tidak bertobat, Allah tidak akan mengampuni karena dia tidak mau bertobat. Adapun siapa yang melakukan kesyirikan bertobat kepada Allah, Allah mengampuni atau tidak? Allah mengampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Artinya bagi orang yang bertaubat. Adapun Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi siapa yang tidak bertaubat. Adapun dosa selain syirik, dosa zina, dosa membunuh, atau dosa khamar, walaupun tidak bertaubat, Allah tetap mengampuni dosanya. Tetapi pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah menyiksa mereka terlebih dahulu untuk mensucikan apa? Dosanya. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuni mereka dan langsung masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman ayat 12. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal salih, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, mereka mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, yukhbiru ta'ala an ibadihil mu'minin, Allah mengabarkan tentang hamba-hambanya yang beriman, anna lahum jannatin, bahwasanya mereka diberi oleh Allah surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawah mereka. Jadi sungai mengalir di rumah mereka, di taman mereka, bahkan di kamar mereka. Tapi sungai di sini adalah sungai yang indah. Jangan membayangkan sungai Kalilamong banjir apa menyeramkan gitu, enggak. Sungai yang indah, sungai yang jernih, sungai susu, sungai madu, dan sungai apa? Sungai khamr. Mengalir di bawah mereka, artinya di bawah rumah mereka, di kamar mereka. Demikian pula di taman-taman mereka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bikhilafi ma a'adda li a'daihi minal hariqi wal jahim, berbeda dengan apa yang Allah sediakan untuk musuh-musuhnya, minal hariqi wal jahim, siksa api yang membakar dan siksa neraka jahanam. Walihada qala, maka Allah berfirman, dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Jadi kemenangan pada ayat ini,
orang-orang yang dibakar, kemudian meninggal dunia di atas iman. Mereka itu orang yang menang. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang menang. Karena apa? Karena mereka meninggal dunia di atas akidah yang benar. Karena sebelumnya mereka itu kufur kepada Allah. Sebelum peristiwa pemuda dipanah oleh raja, rakyat di kerajaan tersebut itu menyembah rajanya. Setelah mereka melihat pemuda tadi ketika dipanah menyebut nama Bismi Rabbil Ghulam, demi Allah Tuhannya pemuda, baru pemuda tersebut meninggal dunia. Semua rakyat berkata, amanna bi Rabbil Ghulam, kami beriman dengan Robnya pemuda ini. Itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka dibakar di parit yang menyala-nyala dengan api. Mereka satu persatu melompat. Kemudian mereka meninggal dunia di atas iman. Allah berfirman, "Dzalikal fawzul kabir." Itu adalah kemenangan yang besar. Ini apa? Diambil faedah. Diambil faedah yang paling penting dari dunia ini, meninggal dunia di atas iman. Sakit, sehat, aman, perang, tersiksa atau nyaman, itu kondisional. Yang paling penting adalah meninggal dunia di atas iman. Jadi kita tidak bisa pilih-pilih kita ini. Tidak bisa kita pilih-pilih meninggalnya dunia ini dalam keadaan nyaman, dalam keadaan apa. Yang paling penting minta kepada Allah husnul khatimah. Yang paling penting minta kepada Allah meninggal dunia di atas Islam dan sunnah. Yang paling penting minta kepada Allah membaca la ilaha illallah di akhir hayat kita. Karena demikian Nabi Yahya alaihissalam, kepalanya inilah disembelih, dihadiahkan oleh raja kepada istrinya yang mahramnya sendiri. Raja menikahi wanita yang mahramnya. Kemudian Nabi Yahya berfatwa nikahnya haram. Istrinya marah. Wahai suami, wahai suamiku, wahai raja, saya minta hadiah kepalanya Nabi Yahya alaihissalam. Kepalanya seorang nabi dijadikan hadiah pernikahan. Setelah istrinya melihat kepalanya Nabi Yahya, langsung mati seketika itu juga. Na'udzubillah, meninggalnya dalam keadaan kufur. Nabi Yahya meninggal dunia di atas iman, kepalanya dikeluarkan. Jadi kita ini tidak bisa melihat penderitaan dunia itu. Penderitaan dunia itu tidak setara, tidak ada bandingannya dengan penderitaan di akhirat. Maka yang paling penting di dunia ini bagaimana kita meninggal dunia di atas iman. Maka kenapa kita ngaji terus? Kenapa kita beramal? Kenapa para ulama menulis? Imam Dhahabi menulis terus. Kata beliau, tulisan ini untuk apa? Yang paling penting jika aku meninggal dunia di atas iman. Wa ya fauzi. Artinya ini sarana saja. Sarana untuk istiqamah. Supaya menuju meninggal dunia di atas iman, di atas la ilaha illallah. Jadi ayat ini, dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Jadi orang yang beriman pada ayat ini secara khusus, orang imannya bagaimana? Orang yang mempertahankan imannya kemudian melompat di parit yang menyala dengan api. Satu persatu. Sampai seorang ibu yang menyusui anaknya, ketika mau melompat, dia ajak maju mundur, ragu-ragu. Anaknya melepaskan susu ibunya, berkata, "Ya ummah, wahai ummi, bersabarlah. Innaki alal haq. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran." Karena bayi itu fitrah. Jadi bayi lebih milih terjun, disuruh milih.
Oh ibu jangan milih hidup, milihlah terjun. Setelah ini kita dapat surga. Allahu Akbar. Itulah kemenangan yang besar. Sebelum surga, kemenangan yang terbesar adalah meninggal dunia di atas iman, meninggal dunia di atas tauhid, meninggal dunia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya hukuman Tuhanmu amat sangat keras. Ay inna batsyahu wa intiqamahu min a'daihi. Artinya siksa Allah dan hukuman Allah terhadap musuh-musuhnya. Alladzina kadzabu rusulah, yang mendustakan rasul-rasulnya. Wa khalafu amrahu, yang menyelisih perintahnya. La syadidun adimun qawi. Hukuman Allah itu keras, besar dan amat sangat kuat. Fa innahu ta'ala dzul quwwatil matin. Karena sesungguhnya Allah memiliki kekuatan yang sempurna, lagi maha sempurna kekuatannya. Alladzi ma syaa kana kama yasha. Yang mana apa yang dikehendakinya terjadi sebagaimana yang dikehendakinya. Fi mithli lamhil basar ahwa aqrab, seperti kedipan mata, bahkan lebih cepat dari itu. Jadi ayat ini diambil faedah pentingnya beribadah kepada Allah dengan harapan dan rasa takut. Pentingnya beribadah kepada Allah dengan roja, dengan harapan, dan juga dengan rasa takut. Jadi seringkali kita menyebutkan, kita membaca ayat tentang neraka, kemudian kita membaca ayat tentang surga, tentang rahmat Allah dan tentang adab Allah, untuk diambil faedah supaya kita beribadah kepada Allah dengan harapan, itu dengan roja, berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah, mengharap kasih sayang Allah, mengharap surganya. Demikian pula takut dari siksanya dan takut dari murkanya. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita pada malam ini. Insyaallah ayat-ayat yang berikutnya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbara hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma tawaffana 'ala al-islami wa sunnah. Allahumma ij'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.